Berita terbaru hari ini. Sosok yang jadi tempat curhat Natalie Holzker sebelum gugat cerai Sule. Apakah Eko Patrio akan damaikan Sule dan Natalie Holzker? Ternyata Natalie Holzker sempat curhat dengan seorang sebelum gugat cerai Sule ke pengadilan. Kini, sidang perceraian Sule dan Natalie Holzker sedang bergulir di Pengadilan Agama Cikarang. Diketahui, sosok yang jadi tempat curhat Natalie Holzker sebelum gugat cerai Sule, yakni Eko Patrio. Menanggapinya, Eko Patrio menyayangkan keputusan Natalie Holzker dan Sule yang memilih sepakat untuk bercerai. Artinya, jujur, dari hati yang paling dalam, menyayangkan sih sebenarnya. Karena, buat saya, di mata saya, Natalie anak baik banget, Sule orang baik, kata Eko Patrio di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Terlepas, ada plus dan minus, tapi saya melihatnya baik banget mereka berdua. Sayang banget, lanjutnya. Sebelumnya, Natalie Holzker sempat curhat kepada Eko soal pekerjaan. Diketahui, kala itu Natalie Holzker masih tergabung dalam bagian agensi Sule, yakni PK Manajemen, walaupun tidak ada kontrak. Natalie curhat sama saya, apalagi ketemu fisik waktu acara pembukaan Ruben. Mas, aku sudah fix. Benar deh ini. Kelihatannya aku sudah nggak kuat. Aku mau cerai, cerita Eko Patrio. Tolong bantu aku dong. Ya sudah, akhirnya aku suruh datang kemari, ke kantor, mengobrol. Ya sudah, akhirnya diputuskan, tambah Eko Patrio. Akhirnya, Natalie Holzker kini resmi bergabung dengan agensi Eko Mando Manajemen, artis di bawah naungan Eko Patrio. Dengan begitu, segala administrasi atau kontrak bisnis dengan Natalie Holzker kini akan diurus oleh agensi milik Eko Patrio. Jadi, kemarin administrasinya dipegang oleh timnya Kang Sule. Kan akhirnya dia bilang, kalau dipegang sama Mas Eko, bagaimana? Ya, aku bilang, kamu coba selesaikan dulu masalahnya, segala macam. Aku nggak ada kontrak. Oh, ya sudah. Akhirnya, ya sudah, ngobrol dan sebagainya dan ketemu sama tim, jelas Eko Patrio. Tidak sendiri, Natalie gabung ke agensi Eko Patrio, memboyong anak dan adiknya. Selain itu, buktikan tak mau bergantung pada Sule. Natalie Holzker siap kerja keras usai bercerai. Memutuskan untuk cerai dari Sule, Natalie Holzker tak meminta harta gono gini. Dia hanya meminta uang nafkah untuk putranya Azam. Natalie yakin bisa mencari nafkah sendiri untuk diri dan keluarganya. Sebagai bukti keseriusannya, Natalie memilih keluar dari manajemen Sule dan bergabung dengan manajemen Eko Mondo milik Eko Patrio pada Senin 25 Juli. Natalie sudah lama kenal dengan Eko sehingga seperti keluarga. Percaya karena sudah dianggap keluarga, jadi bergabung dengan keluarga saja, kata Natalie Holzker. Eko Patrio ingin Natalie Holzker mengembangkan talentanya di bidang suara, bukan hanya televisi dan kanal YouTube. Natalie sama saya sudah lama kenal. Dia ini jiwanya mandiri banget dan harus jadi tulang punggung keluarga. Kita support banget. Natalie ini bagus banget komunikasinya sama media. Jadi bukan soal harga, tapi kebersamaan, jelas Eko Patrio. Sebagai pemilik manajemen, Eko Patrio berusaha transparan dengan Natalie. Apalagi tawaran yang datang bukan hanya untuk dirinya, tapi anaknya Azam. Iya, berangkat dari situ, Natalie tanya ke saya, gimana? Jadi saya bilang, udah kamu kerja aja. Kita yang urus administrasinya, tapi kita tunjukkan ini. Gimana? Kata Eko Patrio. Natalie Holzker ikut mengajak anaknya Azam Andriansa Sutisna untuk bergabung ke manajemen artis Eko Patrio. Menurut cerita Natalie, ia bingung karena Azam mulai mendapat tawaran endorse hingga iklan. Dia sendiri, namun di sisi Azam tiba-tiba ditawarin endorse segala macam, iklan. Terus dia tanya, ini bagaimana ya Mas Eko? Kata Eko. Hal itulah yang kemudian membuat Eko Patrio akhirnya ikut mengajak Azam bergabung ke manajemen artisnya bersama Natalie Holzker. Akhirnya, ya sudah, saya urusi semuanya segala macam. Kamu urus administrasinya, kamu urus honor kamu,
dan sebagainya, ujar Eko Patrio. Selain itu, pasca sidang perceraian, Sule bersama Rizky Febian bertemu dengan Azam yang saat ini tinggal bersama Natalie Holsker. Pertemuan Sule dengan anaknya itu pun jadi sorotan publik. Sorotan publik lebih kepada sosok Putri Delina. Sejumlah netizen menduga bahwa Putri belum bertemu dengan adik tirinya tersebut. Pernyataan soal Putri Delina salah satunya muncul di unggahan akun TikTok Yonera yang turut membagikan video pertemuan Baby Azam dengan Sule dan Rizky Febian. Putrinya mana? Tanya netizen seperti dikutip dari matamata.com. Kok Enjan sama Kak Putri nggak ada sih? Komentar netizen. Enjan sama Pudel mana? Ujar lainnya. Pertanyaan netizen itu kemudian terjawab dengan unggahan dari Putri Delina lewat unggahan akun Instagram story miliknya yang dibuat pada Jumat 22 Juli 2022. Putri Delina yang dikira tak bertemu Baby Azam nyatanya membagikan momen manis bersama si bungsu. Ia memperlihatkan video saat dirinya bertemu Azam bersama Ferdi. Dalam unggahan itu, Putri Delina hanya merekam sambil terus kagum dengan momen yang diabadikan olehnya. Ia tak henti-hentinya menyoroti wajah Azam yang digendong adik Natalie Holsker, Tasya. Peluk abang, ya Allah, aduh, ujar Putri Delina. Ferdi yang ada di situ nampak begitu bahagia dipeluk Azam sebelum mereka berpisah lagi. Ferdi pun sempat mengucapkan salam perpisahan dengan Azam sambil melambaikan tangannya. Di lain sisi, baru-baru ini, komedian Sule kembali bertemu dengan sang putra bungsu, yaitu Baby Azam. Sebelumnya, Sule sempat menjenguk Baby Azam di kediaman Natalie Holsker setelah menghadiri sidang gugatan cerai. Kini gantian Baby Azam yang berkunjung ke rumah sang ayah di Tambun, Bekasi. Meski sudah tak serumah, Natalie memang tak membatasi pertemuan Baby Azam dengan Sule sebagai ayah kandungnya. Ia bahkan mempersilahkan Sule maupun anak-anaknya, termasuk Putri Delina, untuk menemui dengan Baby Azam kapan saja. Momen Baby Azam main ke rumah sang ayah terekam dalam video yang diunggah di kanal YouTube Natalie Holsker. Saat tiba di rumah Sule, Azam terlihat hanya terdiam di gendongan sang ayah lantaran terlihat masih mengantuk. Dalam tayangan tersebut, terlihat tidak ada sosok Natalie Holsker yang mendampingi sang putra tercintanya itu. Diketahui, saat itu Natalie Holsker sedang bekerja, sehingga Azam diajak untuk berkunjung ke rumah Sule. Bunda kerja, bundanya kerja, ucap Sule kepada Baby Azam. Saat bertemu dengan putranya itu, Sule terlihat selalu menggendong dan mencium putra terakhirnya itu. Namun, ekspresi Sule mendadak berubah saat diminta untuk membelikan Baby Azam sebuah tablet. Sambil menggendong Azam, Sule mempertanyakan kepada sang babysitter terkait Natalie Holsker yang meminta untuk membelikan putranya tablet. Minta beliin apa? Tablet? Emang di rumah nggak ada? Ucap Sule. Babysitter Azam pun mengatakan jika tablet memang dibutuhkan oleh sang anak. Hal ini lantaran Azam sering menonton kartun CoComelon dan tidak mau menggunakan TV lantaran terlalu besar. Iya, soalnya Azam kalau mau makan harus ada CoComelon. Jelas babysitter Azam. Harus pakai TV kan? Kalau pakai HP dia nggak mau, kurang gede, tambahnya. Sule juga masih belum paham hingga terus menanyakan alasan untuk membelikan tablet. Terus tablet buat apa? Tanya Sule lagi. Buat nonton CoComelon kalau di kamar, jawab babysitter Azam. Hingga Sule salut dengan keinginan anaknya itu yang masih kecil. Hebat oi kecil-kecil, kata pria pemilik nama asli Sutisna ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?